satu ini aku tak sabar menunggu. Ya. Karena ini sahabat lamaku datang. Yes. Dan mungkin kita akan banyak bercerita di sini ya. Ya. Kita panggil langsung seorang wanita yang sedang berjuang menghadapi masalah rumah tangga. Ini dia Thalita Latif. Silakan duduk, Tal. Halo Kak Ruben, Bu Ayu, sayang, silakan. Oke, sebelum kita ngobrol sama Thalita Latif, kita punya tayangan bagaimana perjalanan rumah tangga Thalita Latif. Ini dia. Oke, Tal, kalau ngomongin tentang itu ya mungkin sedikit banyak perjalanan Thalita aku tahu banget gitu. Oke, kita ngomongin masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Sebenarnya apa yang akhirnya Thalita, finally, gue harus berpisah. Capek aja Kak Ruben. Udah sebenarnya aku nih datang udah setelah 1 bulan lebih kasus aku menjadi highlights. Aku masih kayak gini sebenarnya kalau ngomongin itu kan Kak Ruben tahu sendiri ya. Aku capek Kak gitu memberikan kesempatan demi kesempatan. Tapi masih disakitin. Aku kasih banyak banget toleransi sama dia. Tapi masih juga disakitin. Di KDRT itu aku nggak bisa terima sih Kak gitu. Terus orang tua aku dicaci maki. Aku juga nggak bisa terima. Jadi Capek sih Kak. memang dari pihak laki-laki maaf kurang sopan ke orang tua Thalita. Iya. Gitu. Oke. Jadi Thalita memang tinggalnya di situ. iya kan emang kami itu tinggalnya sama orang tua dari aku gitu. Jadi kan mau nggak mau ya kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Apalagi kan kita anak ya Kak gitu. Tapi ada hal-hal yang emang gitu deh. Nggak bisa aku apa ya. Aku kan ya Kak Ruben tahu lah aku bisa bertahan sampai 10 tahun kayak gini. Banyak yang aku diem gitu selama ini kan aku diem nggak banyak omong gitu, nggak pernah ngomong bahkan gitu. Jadi aku kan memberikan dia kesempatan kayak aku punya harapan sebenarnya Kak dia jadi orang yang baik atau berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata sia-sia gitu sih. Oke. Dinyatakan menurut Thalita sia-sia. Tapi kalau boleh tahu perjalanan rumah tangga sampai dengan 10 tahun, apakah semuanya sepenuhnya suaminya menanggung hidup Thalita? Enggak. Aku menanggung hidupku sendiri. Gitu karena thank you Bayu. Aku bekerja dari kecil kan Kak Ruben gitu. Jadi dari pertama itu kan kita menikah emang masih muda gitu, jatuh cinta. Anak muda ya gitu. Terus bekerja sampai akhirnya mungkin keadaan pekerjaannya lebih beruntung di aku gitu. Jadi ya udah, ya aku pikir kan itu normal ya gitu. Pasangan namanya nggak selalu suaminya terus yang mungkin lebih beruntung. Ini kebetulan sebaliknya ya aku pikir ya udah jalanin aja. Ya Kak Ruben tau lah aku kerjanya kayak gimana kan gitu. Ya udah terus aku pikir kok ini begini ya. Kok kayaknya jadi kebalik gitu tugas tanggung jawab dan kewajibannya tuh kebalik gitu. Gitu. Tapi aku masih kasih toleransi karena aku pikir ya rumah tangga gitu kan. Ya aku sabar aja gitu. Tapi ketika udah mencakup KDRT Kak Ruben aku dipukul. Ada KDRT gitu di dalamnya? Iya gitu. Dan untuk Thalita mendapatkan KDRT itu berapa lama? Jangka waktu dari usia pernikahan 10 tahun? Dia itu udah temperamen dari awal Kak Ruben. Jadi aku tuh udah kasih kesempatan tuh berkali-kali gitu. Sampai akhirnya satu kejadian yang aku nggak bisa terima itu yang paling fatal karena di depan Rafael Kak Ruben. Gitu.
Dia hajar kamu di depan Rafael? Terus aku tuh masih apa ya? Aku tuh diam karena aku masih punya harapan. Aku bisa nih rubah dia jadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Nggak pengen langsung gegabah gitu, emosi. Langsung bisa aja gitu yang nggak mau. Kan dari kejadian itu ke sekarang aja butuh bertahun-tahun. Aku ditinggalin dulu 3 tahun yang lalu, dia udah nggak sama aku, pisah rumah. Terus aku cancer 1 tahun, dia nggak ada juga sama aku. Padahal memang belum pisah ya? Belum. Jadi aku ngerasa aku sendirian gitu. Terus akhirnya aku nggak kuat, aku tuh masih tutupin dari keluarga gitu. Karena Ben tahu kan keluarga besarku, keluarga Tampu Bolon. Aku tutup gitu, diam. Tapi mungkin orang-orang tuh pada ngeliat gitu, om aku, om Juan, abang-abang aku, Maruli, Bara. Mungkin mereka ngeliat kayak ada sesuatu nih gitu. Sampai satu ketika di 2018 itu, ketika yang dia pergi dari rumah, ya aku udah nggak kuat lagi untuk diam gitu. Akhirnya aku datang ke keluarga besarku. Kita kumpul gitu. Itu aku nangis, akhirnya 7 tahun mundur, akhirnya yang aku diem itu aku bisa ucapin itu ke keluarga gitu yang aku tahan. Ya. Itu malam itu udah semuanya itu keluarga besarku yang Tampu Bolon itu udah marah Kak Ruben, karena ini permasalahan yang ditimbulkan bukan hanya ke aku sebagai seorang wanita, tapi udah ke aku, anakku dan keluargaku. Gitu loh. Jadi ini yang turun ini keluarga besar loh, gitu. Jadi nggak mungkin kan ini masalah sepele atau masalah kecil, gitu. Karena ini udah sampai orang tua dan keluarga besar gitu. Oke. Tapi Tal, ini kan kamu pisah rumah itu sudah berapa lama? 3 Soalnya tahun. yang kita dengar katanya sudah 4 kali lebaran nih kamu nggak bareng dia nih. Iya. Berarti sudah lama ya? Lama banget Kak, dari 2018 awal. Oke, dari 2018 awal. Dan pada saat dia pisah rumah dia tinggal di mana? Pertama itu dia tinggal di, kayak dia kayak sewa tempat sama usahanya. Dulu dia ada usaha-usaha baju gitu. Oke. Itu dia 2 kali pindah, habis itu dia pindah yang sekarang setahun terakhir itu dia di apartemen. Oke. Gitu, Itu unitnya ada, pindah-pindah. itu ada uang buat ke apartemen, tapi nggak itu. Ya gitu. Ya gitu Kak, ya kan apartemen juga yang isiin aku. Hah? Gitu. Keperluan dia barang-barangnya. Makanya juga yang transferin aku. Padahal udah pisah. Udah, Tapi lu transfer. transfer. Ya aku bukan, ya gimana Kak Ruben ditanya kayak aku belum makan gitu dari kemarin. Terus aku perlu beli ini, uangku nggak ada. Ya aku kan orangnya gimana ya Kak? Ya masa aku lihat nggak orang lain nggak makan terus aku diem aja gitu, ya aku ya normal aja gitu. Tal, tapi dalam permasalahan rumah tangga ini anak pernah nanyain nggak keberadaan papanya? Kalau di 2 tahun pertama kita ditinggalin itu, aku tuh masih ada upaya Kak. Jadi kayak ketemu di luar dari aku tapi aku yang memulai, aku yang menghubungi, aku yang arrange, mau kita makan kayak atau ke tempat mainan anak kayak atau kemana aja, pokoknya yang penting ketemu. Jadi mungkin anakku belum berasa di situ 2018-2019. Ketika 2020 aku divonis cancer dan udah fokusnya udah aku dengan sakit gitu. Sampai hari ini ditinggalin tanpa pernah sekalipun ketemu Kak, ketemu di sidang mediasi. Anakku nggak pernah nanya loh. Anak kamu sama sekali bahkan nggak pernah nanya. Tal, ini khususnya saya dekat sekali dengan papi dan maminya Talita. Iya. Saya tahu banget sebenarnya ini adalah mungkin ingin lihat anaknya tersenyum. Jadi nggak apa-apa pisah, tapi Talita bisa kembali lagi tersenyum. Talita mau ngomong apa sama papi sama mami? Bisa ngomongnya? Nggak bisa. Nggak bisa Kak Ruben. Aku tahu mereka nahan.
melihat aku menderita gitu. Aduh. Ya, untuk manis, nanti kita ngobrol lagi bersama Talitha. Setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.